Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau bahas HP yang ya lumayan aneh aja ya. Ini adalah HP Vivo dengan harga 500 ribuan, tapi bisa ngasih RAM 6 GB dengan storage di 128 GB. Kata sellernya, bukan kata saya ya. Nah, kita langsung aja unboxing HP Vivo ini ya, harganya cuma 500 ribuan. Katanya bisa ngasih RAM 6 GB dengan internal storage di 128 GB katanya. Oke lah. Ya, maunya sih nggak bahas, cuma lagi gabut aja. Kebetulan kemarin terakhir bahas itel yang A27 yang harganya 600.000, itu masih ada uangnya, jadi ya nggak ada HP resmi yang harganya 600.000 lagi. Udah saya beli ini tentunya HP republish, bukan HP resmi dari barunya. Nah, ini Vivo Y71, bisa dilihat ini ya di tempel-tempel seperti ini. Bukan dari pabrikan ya. Dan yang yang mencengangkan dari smartphone ini yaitu storage-nya. Katanya di box-nya bisa ngasih storage di 128 GB, terus RAM-nya bisa ngasih RAM 6 GB. Saya sih nggak percaya banget ya. Saya coba beli aja lah ya, karena udah lama nggak bahas HP republish. HP republish itu adalah HP rakitan ya. Jadi setahu saya owner deal-nya dari Cina, dikirim berupa kayak gelondong-gelondongan gitu, terus sampai di Indonesia dirakit dan dicarikan unit-unit yang bisa disatukan dan jadilah sebuah smartphone gitu ya. Ini namanya Vivo Y71. Dari packagingnya, printannya juga lumayan oke menurut saya. Cuma kalau kita deketin ya kelihatan printannya agak kasar gitu, tapi kalau dari jauh kelihatan oke. Ini hanya video edukasi aja buat teman-teman yang teman-temannya mau beli HP yang murah, katanya RAM 6 GB, ya lebih baik berpikir dulu ya dengan harga 500 ribuan. Oke, ini packagingnya seperti ini. Ini ngapain ngasih gini kalau dalamnya kosong? Lah, ini beneran kosong cuy. Terus ada HP-nya. Ini kayaknya pernah dibuka ya. Kayak bekasan gitu loh, screen protectornya, bukan baru gitu. Warna hitam lagi, terus background ini warna hitam. Ntar saya ganti gini ya. Ini biar putih, biar enak lihat HP-nya. Terus adapter chargernya KW, walaupun ada tulisan Vivo, ini charger biasanya 10.000, 20.000 nih di counter. Kemudian dapat handsfree juga. 500 ribuan dapat handsfree. Nih, Vivo. Dan bentuknya seperti ini. Biasanya suaranya sih agak kurang ya biasanya. Kemudian kabel data ya masih KW, bukan ori-nya tentunya, micro USB. Kemudian ada jelly case nih. Kemudian kertasnya di sini. Ngapain nggak taruh di sini? Kan biasanya di sini depannya. Tuh. Gitu ya. Kemudian SIM ejectornya malah ditaruh di sini. Mesti kan tempel di sini SIM ejector, kan rapi jadinya. Gimana sih nih tim packagingnya? Nah, ini dia HP-nya. Kita kletek dulu. Vivo Y71. Ini niat banget ya ngeprintnya ya. Ini kan biasa di HP-HP mahal, di HP-HP yang resmi baru gini stikernya. Ini niat banget ngeprintnya nih. Kemudian tulisannya nggak ngeletek karena ini udah kayak apa ini ya? Bukan yang krum-krum gitu ya. Kalau kita klik lah, ini kalau diklik udah hilang nih emblemnya. O-nya udah mau mengudar gitu loh. Kemudian ini kameranya ada stiker juga ternyata. Design by Vivo. Nah, ini nih maksudnya gimana nih? Dia masang label langsung di screen protector ya. Kalau screen protectornya kita lepas, ntar, nah kan robek dia. Ini asal-asal pasang aja nih. Oke, kalau dari body kelihatan mulus ya. Dan lem-lemannya juga menurut saya rapi nih. Ini nggak kelihatan karena background saya hitam. Ntar saya ganti putih lah ya pas penjelasan HP-nya. Tuh. Lumayan rapi menurut saya sih untuk lem-leman di HP ini. Nah, kalau untuk tombol-tombol sebelah kanan ini tombol power, volume up, volume down.
Dan di sini tuh kayak ada garis gitu ya. Tuh garis putih ya, ini putih sini. Dan di atasnya kosong sih. Dan kalau kita lihat sebelah kiri ada SIM tray. Kita coba buka. Oke, SIM tray-nya ini sudah triple slot. Nah, kalau HP-HP bekasan Republis ini nih, hati-hati patah ya. Jadi masukinnya harus bener. Kalau salah masukin patah, udah nggak bisa dipakai. Dan di sini tuh ada lubang jack audio di bagian bawah. Ada ya, ini lubang mikrofon, lubang charger, dan lubang speaker. Kita coba hidupkan HP-nya. Wah, bersyukur banget, nyala aja udah bersyukur ya kalau beli HP gini. Ntar saya balik lagi. Oke, ini ada tampilan awal dari Vivo Y71 yang saya dapatkan dengan harga 500 ribuan. Dan saya lihat sih reviewnya bagus-bagus ya, makanya saya coba beli. Padahal ini sih buang-buang duit namanya. Nah, tampilan smartphone-nya seperti ini. Simpel banget, ciri khas kayak Vivo zaman-zaman jadul ya. Ini masih swipe ke atas gini. Dan ini tuh tampilannya kayak iPhone gitu lah ya. Oke, tampilannya seperti ini, simple, udah ada bloatware, dan ini sudah saya reset dan IMEI-nya masih kedeteksi, jadi masih dapat sinyal ya, nggak langsung hilang IMEI-nya. Jadi bisa dilihat ini 4G, ya walaupun HP-HP Republis, tapi sinyal masih dapat, mungkin disuntik gitu. Tapi saya nggak tahu nih bertahan berapa lama nih untuk IMEI-nya. Nggak ada garansi kan untuk IMEI ya. Siapa tahu sellernya lagi bulan depan hilang tokonya, kan nggak tahu juga. Namanya juga jualan. Kadang-kadang seller seperti ini tuh nakal ya jualannya. Ini tampilan seperti ini. Oke, masih bisa. Kita konekin ke WiFi lagi karena paket saya mau habis. Nah, tampilannya sesimpel ini. Dan langsung aja ya, kita cek-cek dulu. Untuk layarnya ini terlalu gonjreng itu layarnya, nggak kayak natural gitu menurut saya ya, karena bukan layar aslinya nih. Nah, kalau saya cek ke setting, terus saya masuk ke RAM dan storage, ini RAM-nya 6 GB, terus storage-nya bisa ngasih 128 GB dari sistemnya. Ini sudah di reset, tampilannya sama seperti ini aja ya, reset pabrik gitu ya, bukan di flash, bukan, enggak. Saya cuma reset pabrik aja. Siapa tahu nih ada malware gitu ya takutnya, jadi reset biar hilang itu malware-nya. Nah, kalau lihat di sini sih nggak ada yang mencurigakan ya. Jadi orang awam pasti ngeceknya di sini, nggak menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nah, misalkan kalau saudara kalian atau sepupu kalian atau orang tua teman kalian gitu ya, beli HP gini tuh pasti percaya banget nih, RAM 6 GB dengan storage di 128 GB. Dan kalau kita scroll seperti ini tuh masih enak tuh loh. Beda sama HP-HP Cina ya, katanya RAM 8 GB ternyata cuma 1 GB. Itu baru kelihatan banget jelek gitu ya. Kalau ini nggak kelihatan banget jeleknya. Ini baru pertama kali pakai ya, maksudnya. Ini masih enak menurut saya. Jadi untuk orang tua yang nggak tahu tentang gadget pasti ngiranya emang RAM 6 GB dan internal storage di 128 GB. Dan reviewnya emang yang beli rata-rata orang tua atau enggak tukang itu yang beli ya. Ya dibilang bagus karena emang pertama kali megang emang bagus gitu ya. Ini bisa dilihat. Apalagi layarnya lebar menurut saya nih. Nah, kita lanjut nih. Nah, kebobrokan HP ini kalau kita menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nah, ini menggunakan aplikasi AIDA aja ya, nggak perlu install banyak aplikasi. Kita langsung aja masuk ke sistem. Ternyata ini RAM-nya cuma 3 GB dengan internal storage di 32 GB. Menurut saya sih ya masih oke lah ya dengan harga 500.000. Walaupun dengan harga 500.000 kita bisa beli HP RAM 2 GB dari Itel, yaitu Itel A27 yang sudah saya pernah bahas kemarin. Itu garansi resmi, kenapa-napa ditanggung sama Itel. Kalau ini nggak mungkin ditanggung sama Vivo karena ini HP Republis, yang tanggungnya sama yang jualan aja. Kemudian kalau saya cek lagi di sini menggunakan SoC Qualcomm Snapdragon 425. 4X ARM Cortex A53 di 1,4 MHz. Di sini tuh manufakturnya masih 28 nanometer. Tentunya HP ini panas. Kemudian ini masih quad core, belum octa core ya. Kemudian di sini untuk layarnya dia menggunakan IPS LCD 5,8
atau 6 inch saya bilang, dengan kerapatan layar di 269 ppi. Nah, di sini menggunakan Adreno 308. Nah, kalau saya cek lagi untuk layarnya, ya di sini tuh kelihatannya tuh agak pucat ya warnanya ya. Ini kurang update nih. Ini agak pucat warnanya, terus agak gonjreng, terlalu gonjreng gitu. Tapi untuk kalau kita pindah-pindah seperti itu enak gitu loh. Ini bukan 2 sentuhan nih kalau saya kira nih. Minimal nih 5 sentuhan. Kita coba yang multitouch-nya sebelum nonton YouTube karena masih update. Lah ini cuma kan 5 kan. Nah, cuma 5 aja. Nah, 5 aja menurut saya sih cukup ya, ketimbang 2 atau 3 itu keterlaluan banget. 5 ya dipakai harian sih enak menurut saya. Masih saya install Real Drum ya buat testing layarnya biar kalian tahu. Coba saya install Real Drum dulu. Nah, ini tampilannya kalau nonton YouTube ya. Suaranya kecil. Nih tampilannya simpel seperti ini. Ya cukup lah buat nonton YouTube. Nggak terlalu lemot-lemot banget sih. Coba kalau udah panas kayaknya lemot ya. Ini jaringan internet saya kok kurang bagus ya. 4K video. Gua skip. Ini kalau kita pakai nonton YouTube ya. Masih cukup banget sih menurut saya kalau nonton YouTube. Scroll enak. Suara speakernya juga lumayan sih ya. Ini hasil gambarnya jelek karena pakainya auto dapat segini. Ini saya cobain deh. Ini tampilnya seperti ini. Smooth ya, enak sih. Di 1080p nih, saya pakai nontonnya. Ya kayak gitu ya kalau pakai nonton YouTube. Oke, kita lanjut nih. Saya sudah install Real Drum buat cek layarnya. Ini segolnya besar banget nih bagian sini. Tuh. Ini buka aplikasi, oke. Baru kebuka ya. Nah, ini agak-agak lemot gini nih. Layar aman aja sih, kalau sentuh-sentuh ini masih kepencet ya. Masih kepencet. Ya kayak gitu deh ya. Untuk layarnya kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini nih, nah, agak lemot-lemot dikit sih. Oke, ke aplikasi AIDA lagi. Tadi ke display. Untuk baterai berapa nih ya? Ntar, saya belum cek sih baterai ya. Nah, baterainya hanya segini aja. Capacity report by Android 3900, tapi untuk database-nya ini 3300 mAh. Ya saya bilang 3000 mAh aja ya untuk baterainya. Kemudian Android-nya masih Oreo ya. Dan biasanya kalau ini bisa di custom. Coba di sini lihat apa sih? Android 11 apa dia? Di about phone. Mana about ini? About phone ini. Kan more setting. Lupa saya di mana yang di about phone. Oh sama ya Oreo. Oke, ini RAM-nya masih 6 GB di sini. Dan Vivo ROM-nya Pantouch OS versi 4. Masih jadul banget ya. Kita lihat yang lain lagi. Kamera 13 megapiksel untuk bagian belakangnya dan kamera depannya 5 megapiksel. Kita coba lihat ke kamera. Oke, masih bisa.
Kalau di sini sih kameranya lumayan jernih ya, ketimbang HP Unisoc yang pernah saya bahas. Untuk kamera belakangnya, nih, tuh hasilnya lumayan oke sih ya. Kalau di Uni SoC itu kadang-kadang buram-buram gitu hasil kameranya. Kita coba kamera depannya. Nah, untuk perekamannya paling 1080p ya, di 30 fps untuk videonya biasanya. Nah, betul ya, 1080p. Kalau kamera depan, rekamannya mentoknya bisa juga di 1080p. Untuk kamera depan not bad juga kalau di layar ini ya. Cuma untuk di gini saya nggak tahu nih untuk hasil kamera di layar beneran. Nah, saya coba nih untuk hasil kameranya tuh Vivo Y71 itu seperti ini. Ini adalah hasil rekaman dari smartphone Vivo Y71. Hasilnya sih menurut saya sih kalau di sini sih enak ya. Nggak tahu nih di layar kalian apakah bagus apa nggak hasilnya. Ini iseng-iseng aja ngerekam dan hasilnya menurut saya sih oke. Ketimbang Unisoc yang harga 500 ribuan ya. Cuma kalau pakai jalan tentunya bergoncang. Itu. Fokusnya seperti ini. Ya kayak gitulah ya untuk fokusnya. Dan suara mic-nya kalian bisa dengar ini saya rekamnya di samping jalan. Oke lah gitu ya untuk hasil kamera belakangnya. Dan kita mau coba nih kamera depan hasilnya itu seperti ini. Rekaman kamera depan dari Vivo Y71. Kalau kita pakai yang ada cahaya bagian belakang hasilnya kurang memuaskan sekali. Tapi kalau kita rekam kayak gini nih hasilnya lumayan oke menurut saya ya. Tuh untuk HP ini. Oke, untuk hasil fotonya itu seperti ini. Nah. Oke, itu dia hasil kameranya. Kita lanjut ke performa dari smartphone Republis ini. Ini performanya seperti ini. Di 45.000 ya. Karena di sini skor GPU-nya nggak dapet. Cuma skor CPU-nya 18.000, memori 19.000 dan UX-nya 8.000 aja. Langsung aja lah testing game Mobile Legends. Oke, di sini udah masuk ke game Mobile Legends dan untuk settingan grafisnya kita settingan rata kiri aja ya. Kalau di high bisa aja sih ya. Nah, kita coba nggak bisa ya. Oh, nggak bisa ternyata. Oh, bisa aja ya, cuma katanya sih bakalan drop FPS ya kalau terus maksain gitu ya. Ya bisa aja sih main game ya. Cuma ini nggak di rank yang emang full tanding gitu ya. Ini hanya klasik aja. Lah mati. Lancar aja sih. Dan layarnya juga enak ya. Cuma kalau sekian menit main udah panas di bagian atas ini. Ya 28 nanometer ya, kita tahu lah pabrikasi segini ya. Let's fight side by side. My tiger has been with me many years. Our turret has been destroyed. Yeah. Our turret is under attack. Double kill.
Enak aja ya, ketemu musuh banyak juga nggak terlalu lag-lag banget ya. Ya kalah saya, terlalu dekat. Ya gitu ya, untuk main game Mobile Legend main sekitar 10 menit ini nggak terasa ngelag-ngelag sih ya, cuma udah panas nih bagian belakang ini casingnya. Oke lah, kita lanjut ke kesimpulan aja. Kesimpulan nggak usah lah kesimpulan ya. Kalau kalian ya kesimpulan aja lah, biar cepat aja lah. Oke, itu dia pembahasan Vivo Y71 yang saya dapatkan dengan harga 558.000, dan di sini tuh 101 terjual. Dan semuanya senang sih ya sama HP ini, karena ulasannya bintang 4, bintang 5 semua. Ya walaupun kita tahu speknya kurang, tapi kemungkinan yang beli kurang tak paham dengan smartphone. Jadi ya yang penting lancar, bisa main game ringan-ringan, dibilang oke, karena harganya emang murah 500.000, dan jaringannya juga oke banget, sudah 4G, dan kecepatannya juga menurut saya sih oke ya untuk internetnya. Jadi ya masih oke lah ya dengan harga 500.000, walaupun kita tahu ini adalah HP sampah yang dirakit ulang lagi. Jadilah Vivo Y71 yang dijual 500 ribuan. Kalau kalian pengen maksa beli, linknya sudah ada di deskripsi. Kalau kalian pengen komen yang aneh-aneh, silahkan juga di komen bawah, maksudnya di deskripsi sih. Nah segitu dulu video Gijemes kali ini. Video ini hanya video iseng aja. Jangan coba-coba beli HP seperti ini kalau tidak mau menanggung risikonya. Oke, segitu dulu video Gijemes. Sampai jumpa di video lainnya.